Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Semangatnya pagi walaupun sudah siang. Ya, di hari ini kita akan membahas masih dalam program Meet the Expert Sekolah Komplementer Tercinta Ibu bersama saya Rizka Ayustiani. Nanti 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas isu-isu ataupun tema yang asyik untuk kita diskusikan. Nah, kita akan berdiskusi masih dengan tema yang tentunya asyik sekali untuk kita bahas, yaitu terkait keluarga sehat dengan bermusik dan berolahraga di era pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat di era sekarang, tentu saja imunitas itu harus ditingkatkan ya, dan juga diperlukan beberapa terapi-terapi komplementer untuk meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita. Mengapa seperti ini? Karena ya itu tadi ya, kalau imun kita tidak baik, otomatis nanti akan gampang tertular dari penyakit. Nah, salah satunya adalah ya coronavirus itu tadi. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang expert yang tentu saja expert di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di beberapa rumah sakit di kota Solo. Jadi memang sudah pengalaman beliau sangat luar biasa ya dalam hal membahas imunitas. Dan juga beliau adalah seorang musisi. Jadi mengapa tema kita ini dengan bermusik? Ya, karena memang ada hubungannya dengan proyek beliau di sini ya. Jadi beliau saat ini sedang merilis single terbaru bersama rekan-rekan ya. Ada Mbak Rika Ruslan, ada Dr. Tompi, Asanti, Rio Febrian, dan lain-lainnya. Jadi rombongan banyak rame-rame. Bersama Kita Bisa. Jadi tema single musik beliau yang diluncurkan di era COVID-19 ini, Bersama Kita Bisa. Nah, ada apa dengan Bersama Kita Bisa yang nanti akan kita bahas ya, dan juga akan kita tanyakan nih, kita diskusiin. Mengapa beliau sampai akhirnya muncul ide untuk merilis single ini ya, dan juga mengajak teman-teman sesama artis. Terus juga saat ini sedang promo juga ya. Dan tidak hanya itu, beliau juga aktif di YouTube ya sebagai musisi di YouTubers ya. Dan channel beliau silahkan di subscribe ya, karena nanti teman-teman bisa mendapatkan akses cover lagu dan juga informasi terkait single beliau. Nah, beliau adalah Dr. Yongki Afi ya, Akademi Fantasi Indosiar. Nah, pasti tidak asing dengan ajang pencarian bakat ini ya. Dan juga ya, bagi teman-teman di era 2000-an, millennials ya, tentu saja tidak ketinggalan ya untuk mengikuti acara ini. Jadi kalau di TV biasanya malam gitu. Jadi ya mengikuti seperti itu. Nah, jadi sebetulnya awalnya kenapa sih saya tertarik untuk membahas tema ini ya? Karena memang yang pertama, isu COVID-19 itu masih merupakan isu yang hangat ya, hot ya, dan juga sebetulnya kita jangan fokus ke penyakitnya atau ke virusnya, tapi bagaimana caranya kita sebagai pribadi ya, ataupun untuk dalam hal ini keluarga, nah mewujudkan keluarga yang sehat, jadi menyehatkan tubuh dan juga orang yang kita cintai, yaitu keluarga terdekat kita. Nah, dengan cara yang asik, dengan cara yang familiar, dan dengan cara yang memang kita sukai gitu. Nah, salah satunya adalah dengan bermusik. Bermusik tidak harus dengan musik yang mungkin khusus ya, ataupun musik yang klasik misalnya. Nah, tapi musik ini bisa beberapa genre ya, dan ini tergantung dari teman-teman favoritnya yang mana. Kalau misalnya saya nih ditanya, saya lebih suka musik pop ya, atau lebih suka musik yang klasik yang memang refreshing ya, relax seperti itu. Jadi sebagai healing juga ya, dan juga biasanya saya tambahkan aromaterapi di situ. Jadi supaya kita juga tenang ya, kemudian relax, refresh dan lain-lainnya.
Dan juga selain bermusik, tentu saja kita imbangi dengan olahraga. Jadi berolahraga itu kenapa sih penting ya? Karena memang ya tidak adanya pandemi aja juga olahraga itu penting karena beda loh ya aktivitas dengan olahraga. Kalau aktivitas sehari-hari ya sehari-hari kita beraktivitas, misalnya bekerja, kemudian kalau yang ibu rumah tangga melakukan eh, apa namanya kegiatan rumah tangga misalnya ngepel, nyapu. Nah, tapi bukan seperti itu olahraga yang benar. Nah, olahraga yang memang terjadwal dan juga pastinya akan berbeda juga ya olahraga yang lebih efektif di era sekarang ini ya di masa pandemi ini pasti ada olahraga-olahraga yang bisa diakses, ada yang olahraga-olahraga yang efektif ya seperti itu dan waktunya pun juga disesuaikan ya tidak setiap waktu itu efektif juga. Nah, oke, kita sambil menunggu dari narasumber kita. Beliau adalah Dr. Yongki Afi ya atau Dr. Warikitri Atmoko, spesialis penyakit dalam. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo Mbak Nuna, halo Bu Nimas Baby Spa. Wah ini sepertinya owner Baby Spa ya. Jadi tentu saja ini kalau bayi itu biasanya juga bisa dengan terapi musik juga ya. Jadi dengan salah satu musik dan juga kalau bayi biasanya kalau bayi nggak olahraga ya, tapi senam ya, lebih ke senam baby seperti itu. Oke, silakan nanti bagi yang sudah bergabung, kalau ingin bertanya ya, silakan bisa klik atau ketik di kolom komentar pertanyaannya apa, langsung to the point saja dan silahkan nanti bisa diikuti channel ini dari awal sampai akhir dan nanti akan ada surprise ya di belakang di akhir acara ini. Oke, sambil kita menunggu expert kita, Dr. Yongki, ya, barangkali ada yang mau tanya-tanya dulu nih atau mau komentar ya silahkan bisa langsung berkomentar di kolom komentar yang ada di channel ini. Oke. Nah, kalau saya pribadi nih diminta untuk berkomentar gitu ya tentang single terbarunya Dr. Yongki. Kalau saya sih sangat suka. Kenapa suka? Karena memang lagu beliau ini betul-betul groove ya, betul-betul sangat semangat seperti itu dan juga bisa merepresentasikan keadaan di masa sekarang ini di pandemi ini. Jadi supaya kita bisa lebih semangat, lebih ya meningkatkan imun juga nantinya dengan semangat yang kita miliki. Oke, ini sepertinya Dr. Yongki sudah mulai bergabung. Ya, kita terima dulu. Ya, halo yang sudah bergabung semuanya. Selamat siang. Ya, halo, Ya, assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Halo dok. uh, ya, halo. Halo ya. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih dokter sebelumnya sudah bergabung ya di acara Meet the Expertnya Sepoci. Waduh, ini betul-betul kesempatan yang luar biasa nih bisa di bisa di ini diajak gabung. Oke dok, sekarang kesibukannya apa nih Ya, dok? kalau saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Muardi, kemudian Rumah Hmm. Sakit Triharsi dan Rumah Sakit JIH Solo. Sama kesibukan yang terbaru ini, saya sedang untuk mempersiapkan promo-promo dengan Oh, promo apa single nih? terbaru kita, Hmm? ya. Hmm? Ya? Single terbaru kita di Hmm? kolaborasi dengan Mbak Rika Ruslan, kemudian dengan beberapa artis-artis juga untuk Hmm? menyuarakan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Hmm? Untuk Hmm? arahnya nanti kita ke donasi. Oh gitu. Donasi, Jadi, ya, donasi hmm? untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Hmm? terdampak dari coronavirus 19 ini, COVID-19.
Oh gitu. Jadi Ya, memang baru ya dok ya singlenya ya, baru rilis kayaknya kemarin tanggal 27 kalau nggak salah ya rilisnya. ya, rilis tanggal 27 untuk konferensi Hmm. persnya nanti jam 4 sore. Kita ada untuk konferensi persnya nanti jam 4 sore gitu. Oh oke. Wah ini keren banget nih. Ya. Dan memang Dokter Yongki ini salah satu idola saya zaman masih di AVI ya dok ya. Sekarang Zaman masih tahun berapa ya? gimana? Zaman dulu berarti ya. Dulu masih SMA apa nih Ya, dulu? saya kayaknya masih SMP kalau nggak SMA ya. Antara itulah. Iya. Oke, berarti awalnya gimana nih dok? Kenapa bisa akhirnya merilis lagu ini gitu? Apakah dari mungkin dari teman-teman rekan sejawat melihat mereka yang sedang berjuang atau seperti apa nih? Kalau awalnya itu memang saya waktu itu ngobrol dengan Mbak Rika Ruslan, kita sekedar Mm-mm. silaturahmi aja, kita ngobrol. Mm. Mbak Rika dari seorang musisi, kemudian saya Mm. seorang medis yang juga Mm. musisi kebetulan. Kemudian kita Mm. ngobrol satu dan lain hal, kemudian kita tercetus untuk membuat sesuatu di mana sesuatu itu yang eh, apa sih sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kita juga turut menyumbang. Menyumbang itu ada dua, menyumbang dalam bentuk kepedulian dan memberikan semangat, Mm. kemudian menyumbang, memberikan motivasi, di mana motivasi itu akan meningkatkan eh, Mm. daya tahan tubuh kita, meningkatkan Mm. rasa optimisme kita, sehingga kita tidak Mm. eh, tidak terlalu panik dan tidak terlalu takut, tapi kita tetap Mm. waspada. Barangkali begitu, dan Oh yang ya. berikutnya harapan kita adalah kita bisa memberikan ajakan kepada masyarakat untuk Mm. bisa berdonasi karena di lagu ini Mm. kita bekerja sama dengan benihbaik.com dari Andi Mm. Noya, untuk monggo kalau kita kira masyarakat ingin berdonasi silakan berdonasi di benihbaik.com melalui lagu Mm. kami bersama kita bisa kita ingin memberikan support untuk masyarakat-masyarakat yang saat ini benar-benar terdampak corona atau COVID-19. Mm. Barangkali Wah, begitu. keren banget, Dok. Keren banget, Dok. Jadi, kayaknya kalau saya lihat videonya juga nggak hanya dari dokter, dari tenaga medis ya. Jadi ada beberapa musisi, kemudian ada dari mungkin orang yang masyarakat umum yang ikut bergabung untuk di video itu gitu. Iya betul. Jadi memang konsep video kita adalah bahwa kita bersama. Bersama itu tidak hanya dokter, bersama itu tidak hanya musisi, tapi di situ di dalam video klip itu kita angkat beberapa saudara-saudara kita, baik itu petani, baik itu penari, baik itu ojol, baik itu tukang sayur, baik itu tukang becak, baik itu semuanya ada di sini, baik itu pedagang, usahawan, semuanya ada dan di sini kita ingin menyampaikan, menyuarakan sebuah semangat, harapan baru, optimisme dan sebuah ajakan untuk kita lebih kuat lagi dan kita lebih sabar lagi menghadapi ini semua dan tentunya di dalam lagu itu juga kita memberikan anjuran untuk masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena di dalam inti lagu itu juga kita mengajak bahwa kalian harus peduli pada diri kalian sendiri dan kalian harus memulai dari diri kalian sendiri. Karena apa? Kalau kalian peduli pada diri kalian sendiri, otomatis kalian peduli pada lingkungan kalian. Kalau katakanlah kita Betul. cuek sama diri kita cuek nih, kita tidak pakai masker, kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita seenaknya di jalan, kita nongkrong seenaknya, kita ngobrol-ngobrol berdekatan dan lain sebagainya. Yang rugi adalah bukan hanya orang itu ya, tapi Iya, lingkungan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita betul, kalau betul. kita tinggal masih sama orang tua, kita masih tinggal sama Mm. eyang, bahkan kita masih Mm. tinggal sama nenek kita atau Mm. tinggal sama anak-anak kita yang masih kecil-kecil sekalian ingat itu Iya, bisa jadi korban dari keteledoran kalian gitu. iya. Sangat sangat fatal menurut saya barangkali begitu. Mm. Ya, betul. Jadi dan salah salah satu tujuannya mungkin musik ini bisa meningkatkan imunitas ya, Dok ya, dengan Betul, itu bermusik. yang ya, jadi memang itu yang menjadi concern saya dari medis. Kemudian kalau dari Mbak Rika adalah dari beliau sisi seorang musisi, artis Mm. senior, musisi senior yang kita sudah tahu beliau adalah vokalisnya The Groove. Zaman saya Ya, dulu juga saya sangat ngefans mm, dengan beliau dan beliau juga betul, betul. eh, sangat seorang artis yang juga sangat peduli dengan lingkungan. Jadi kembali tadi bahwa Iya. sistem imun, saya dari sisi medis melihat Mm. bahwa banyak sekali media-media yang juga
mungkin dalam memberitakannya membuat beberapa yang kadang bisa takut juga nih gitu kita membacanya. Nah, mungkin sebaiknya ada kalimat-kalimat yang bisa membuat kita itu ya kami juga menghimbau kepada semua teman-teman ya dimanapun berada dalam memberitakan itu lebih bersifat berita-berita yang sifatnya membuat kita menjadi lebih waspada, Ya, namun dan tidak positif. panik. Sekali lagi, Betul. ya waspada, namun tidak panik. Dan tidak Ya. ketakutan ya. Karena kalau kita waspada itu sifatnya baik ya. Kita mematuhi protokol kesehatan itu baik. Tapi kalau kita sifatnya menjadi panik, menjadi ketakutan, menjadi gelisah, menjadi Betul. segala sesuatunya itu serba menjadi rasa seperti kecemasan, ketakutan, itu juga tidak baik. Dan itu akan secara ilmu medis itu akan membuat sistem imun kita turun. Padahal yang kita perlukan saat ini adalah sistem imun yang sangat baik, ya, sangat prima, ya, sehingga di sini saya menekankan kepada teman-teman semua dengan musik, ya, dengan musik di dalam lagu bersama kita bisa, kemudian ada unsur dance-nya atau apa namanya senam, ya. Kita di Senang. situ ada gerakan-gerakannya, ya, gerakan-gerakan yang memang diciptakan khusus dari Mas Ari Tulang, ya, dari Mas Ari Tulang itu membuat lagu di refrennya itu khusus sekali. Lagu itu kan mengandung semangat. Nah, contohnya adalah kalimatnya kalau kita mau lihat adalah kukirimkan semangat untukmu. Nah, semangat untukmu ya. Kukirimkan semangat untukmu. Begini. Oh ya. Bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari. Nah, ini matahari ya maksudnya. Menyinari. Tuhan pun merestui. Kamu dan aku pasti bisa lalui semua. Oke, keren. Jadi semua gerakan tuh ada maknanya ya dok ya. Sambil olahraga berarti ya. Iya, makanya kan dari itu kan kita harus kalau saya dulu diajarin waktu zaman Avi dulu, memang kita gerakannya harus total ya, seperti ini. Jadi harus stop ya, ini lurus, begini, lurus. Jadi jangan begini, lurus ya. Kukirim gitu. Misalnya semangat, tap. Nah, gitu dia ada temanya, tap. Gitu. Oh ya, dan di musik itu semuanya ikut sorry. Wah, lagi semangatnya nih, saya guling nih. Semangatnya, waduh. Gini ya, jadi gerakannya harus kan layarnya sempit, jadi harus begini. Jadi ini adalah gerakan-gerakan nantinya kita menyebutnya ini adalah senam BKB ya, senam bersama kita bisa. Jadi begini adalah, iya, ini adalah ini juga ini menggerakkan atau aktivitas fisik lurus ya. Oh gitu. Oh ya, jadi dua, ya. Kayak trending juga ya dok ya nanti harusnya ya, jadi senamnya COVID gitu ya. Kebetulan sudah ada di TikTok juga. Kata kuncinya nanti bisa diklik Rieka Ruslan DR Yongki gitu. Ada di TikTok juga, nanti bisa. Kita rencana mau buat challenge nanti. Iya, challenge BKB gitu. Ini asik banget nih, senamnya juga, lagunya juga nanti bisa teman-teman akses ya, bisa di IG-nya Dr. Yongki, YouTube channel juga. Dr. Yongki, DR YONGKI. Oke, nah teman-teman nanti bisa subscribe dan juga bisa like videonya dan tonton terus, share komen, terus jangan juga. Lupa komen. Ya siap. Biar teman-teman yang lain juga bisa mengakses ya dok ya, jadi di share sebanyak-banyaknya. Silakan. Kalau untuk menyehatkan keluarga nih dok, selain dengan bermusik, tentunya dengan berolahraga ya. Nah ini saya ada isu yang sedang mungkin juga dari dulu tuh masih trending ya, tentang berjemur nih. Jadi kemarin tuh saya berdiskusi dengan ayah saya sendiri. Jadi berjemur yang baik, kalau menurut yang saya pernah ikuti webinar, kemudian pernah baca juga di jurnal, itu dari jam 10. Tapi diskusi dengan beliau, maksudnya beliau ayah saya, katanya jangan jam 10 kan itu internasional, maksudnya
kalau di Indonesia nggak bisa jam 10 diterapkan, tapi sebelum itu karena panas kalau gitu. Nah, sebenarnya yang benar tuh yang mana sih, Dok, tentang berjemur ini? Ya, jadi memang itu ada dua versi. Sempat kemarin Hmm. sebelum ada salah satu, saya kurang tahu waktu itu, saya lupa siapa yang mendengungkan Hmm. pertama kali yang jam 10 itu, tapi memang sebelum ada yang mendengungkan jam 10 itu memang sudah lama bahwa berjemur yang baik adalah sekitar pukul ya jam 8 sampai jam 9 ya, setengah 8 sampai jam Hmm. 9 itu yang cukup optimal ya untuk kita dapat vitamin D atau vitamin yang fungsinya juga untuk kekebalan. Hmm. Kekebalan tubuh. Nah, memang yang perlu kita ketahui juga bahwa kita Hmm. ini di Indonesia itu berada di garis khatulistiwa ya, Hmm. yang cukup dekat dengan matahari. Beda juga dengan di Eropa dan di Hmm. negara-negara yang memang mendengung secara geografis jelas sekali berbeda. Kedekatan jarak dengan matahari juga berbeda. Jadi dari Hmm. kemarin terakhir dari ahli dari kulit ya, DV, itu Hmm. juga sama di kita bahwa yang paling optimal adalah pukul 8 dan pukul 9. Itu Hmm. untuk di Indonesia itu cukup baik. Dan yang perlu saya tambahkan di sini Oh. adalah bahwa yang paling penting juga dengan vitamin D, kita eh, jangan merasa sudah tercukupi dengan berjemur, barangkali itu. Hmm. Sekali lagi, jangan jangan terlalu pede nih bahwa, oh saya udah Hmm. berjemur kok, saya udah katakanlah mungkin Hmm. ada yang sampai di halaman rumah ya, di halaman rumah Hmm. Sampai gosong gitu ya hanya pakai kaos dalam yang cowok ya, berjemurnya. misalnya gitu ya. Kemudian berjemur sampai Hmm. gosong barangkali. Nah, kita harus Hmm. lihat juga bahwa kebutuhan dia vitamin D itu apakah sudah tercukupi atau belum. Yang paling Betul, penting betul. adalah Anda harus ngecek darah di lab yang Hmm. ada pemeriksaan untuk vitamin D. Pemeriksaannya adalah Hmm. D25OH. Sekali lagi, Hmm. pemeriksaannya adalah D25OH. 25. D25OH. Hmm. Minta dicek itu dulu ya. Normalnya itu Hmm. sekitar 30 sampai 100. Sekali Oh, lagi, oke. kadar normal vitamin D itu di dalam tubuh Hmm. kita sekitar 30 sampai 100. Kalau katakanlah Hmm. kurang dari 30, berarti Anda kekurangan vitamin D. Satu-satunya cara adalah tidak bisa dengan hanya berjemur saja gitu. Itu tetap kurang. Kita Hmm. harus menambah dengan suplemen atau memang yang sudah kami anjurkan dari bagian-bagian kami ya, dari penyakit dalam atau dari khususnya dari bagian imunologi, itu ada khusus Hmm. bahwa untuk vitamin D3 itu kita ada dosis-dosisnya, barangkali begitu. Jadi memang Oh, kalau gitu. itu namanya adalah hipovitamin D ya, hipovitamin D itu. Hmm. Jadi kalau kondisi kita memiliki kondisi yang hipovitamin D atau kadarnya kurang dari 30, sekali lagi Hmm. kadarnya kurang dari 30, itu Hmm. tidak hanya tercukupi dengan berjemur saja. Anda harus Hmm. mengkonsumsi vitamin tambahan ya untuk tubuh kita. Karena penting Hmm. sekali ya, vitamin D sekali lagi penting sekali. Hmm. Ketika orang bertanya kepada saya ya, dok, gimana Hmm. dok caranya di era COVID-19 nih, apa saja yang harus Hmm. kita lakukan, dok? Satu, ya, Hmm. yang paling penting satu adalah protokol kesehatan Anda harus patuhi dulu, itu. Hmm. Harus Ya. patuhi dulu. Banyak ya orang-orang di sekeliling kita yang cuek, yang merasa Ya. bangga, yang merasa, mungkin ya Ya. bahasanya merasa jagoan Ya. ya, merasa kuat. Silakan Anda Hmm. kuat untuk diri Anda sendiri, kalau Anda tinggalnya di rumah sendirian. Atau Anda tidak Hmm. pernah ketemu orang lain. Yang Ya, resiko adalah betul. ketika yang tidak pakai masker, yang merasa hebat, yang Hmm. merasa Hmm. kuat, yang merasa Ya. jagoan, ketemu anak, ketemu orang-orang terdekat, itu Hmm. sangat berbahaya. Kembali tadi, yang pertama Betul. adalah protokol kesehatan. Yang berikutnya Hmm. adalah gimana cara kita menjaga imunitas. Hmm. Protokol kesehatan saya jelaskan adalah satu tadi apa, Pakai menggunakan masker. masker ya, rajin-rajin mencuci tangan ya, dengan sabun Hmm. silahkan ya, masker pun masker kain Hmm. oke. Kemudian yang Oke. berikutnya adalah makan ya, makan itu juga harus jelas bahwa makan dengan porsi dan kualitas yang benar dan baik. Sekali lagi, kadang Hmm. ada orang yang bilang, dok, saya makannya banyak sekali, itu nggak benar Hmm. Ya. ya, nanti Biar sehat gitu nanti ya, Dok malah ya. jadi gemuk. Iya, itu salah, Oh, nanti ya. malah jadi gemuk. Dok, saya makannya banyak Hmm. banget dok, makannya tengkleng, makannya ayam Hmm. goreng, makannya Waduh, junk food, kolesterol nanti, Dok. minumnya sudah gembira lah, itu salah ya. Jadi saya sekali ke sini saya katakan bahwa makan itu juga secara kualitas ya harus benar, baik, dan porsinya. Makan itu penting loh gitu, Hmm. jangan Ya, disepelekan gitu. Lah dok, nanti saya betul, gemuk betul. dok, gimana misalnya dok? Hmm. Kalau masalah Hmm. gemuk, tentunya saya sudah menganjurkan bahwa kita harus aktivitas fisik ya. Ya, Ada aktivitas fisik, olahraga. ada yang olahraga, ya Hmm. begitu.
Kalau kita katakanlah tadi makan yang baik ya, baik dan Hmm. benar, ingat porsinya cukup, Hmm. karbohidratnya cukup, Hmm. proteinnya cukup, Hmm. sayuran juga cukup, ikan ya, ikan itu baik ya. Hmm. Kemudian buah-buahan terpenuhi. Minum Hmm. 8 gelas sehari air putih ya. Jangan terlalu banyak Ya, manis-manisan, apalagi oke. minuman-minuman yang mengandung pengawet ya, itu tidak, Hmm. itu lupakanlah dulu ya. Hmm. Gitu. Jadi memang harus kita apa namanya kita perhatikan dulu ya itu. Yang berikutnya minum air putih 8 gelas sehari itu penting Hmm. sekali Hmm. lagi, penting Ya, sekali. Kemudian betul. setelah itu adalah jangan stres dan Hmm. selalu berbahagia. Itu untuk Nah, manajemen yang dari pertama. segi imunitas kita. Terus yang berikutnya orang Hmm. tanya, dok saya harus mengkonsumsi suplemen apa katakanlah. Hmm. Ya tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya paling ideal ya, paling ideal adalah kita harus tahu kandungan kita tuh sebetulnya sudah cukup tidak sih trace elemen atau Hmm. vitamin-vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Itu sekarang bisa dicek di laboratorium. Hmm. Oh Kebetulan gitu. saya sudah ngecek Hmm. Apa kandungan dok? zinc Nama misalnya. itunya apa? Nama Eh, pemeriksaannya apa? kebetulan di salah satu laborat ya, cuman saya tidak Hmm. menyebutkan karena saya tidak mau mengiklankan. Hmm. Ya Oke, oke. mungkin ya itu ada di salah satu laboratorium apa Hmm. pemeriksaan darah di kita yang sudah cukup ternama, mungkin bisa Hmm. ditanyakan. Itu Oke. namanya ceknya untuk cek status imun tubuh kita. Ya, Oh, jadi cek status tubuh. vitamin-vitamin itu kita ya, trace elemen, vitamin, zinc itu Hmm. bisa kita cek. Ya, vitamin D tadi bisa kita cek. Sekali lagi zinc, Hmm. vitamin D, ya magnesium dan lain sebagainya di Hmm. dalam tubuh kita itu bisa kita cek. Hmm. Itu Oh ya. idealnya. Kalau kita berbicara idealnya, memang baiknya dicek Hmm. dulu. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya kekurangan vitamin nih, gitu. Hmm. Kemudian setelah kita tahu, berarti kita tentukan solusinya dengan dokter-dokter yang dokter keluarga Anda, barangkali begitu, Hmm. ya. Nah, itu tadi Oh penting gitu. ya. Kalau ditanyakan yang sangat baik apa? Yang sangat baik tentunya Hmm. satu saya sebutkan tadi vitamin D ya. Vitamin D3 Hmm. itu mutlak. Makanya kenapa dianjurkan banyak orang untuk kita selalu mengkonsumsi vitamin D atau sering berjemur Hmm. barangkali begitu. Untuk yang hal-hal lainnya adalah em, air putih tadi bagus, kemudian vitamin lainnya adalah yang kandungannya ada zinc, kemudian ada omega 3. Itu penting sekali. Hmm. Sekali lagi vitamin D, Hmm. zinc ya, omega Zinc, 3 zinc dan dan juga hmm. omega 3 ya, dan juga vitamin Hmm. C. Vitamin C itu juga Vitamin C. penting. Vitamin C juga penting Hmm. ya. Jadi Oh vitamin-vitamin itu yang gitu. sangat mutlak di dalam tubuh kita perlukan. Namun tentunya Hmm. alangkah baiknya jika konsumsi vitamin itu Hmm. disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Hmm. Contohnya gimana dok? Misalnya? Dengan disesuaikan dengan komorbid atau penyakit pada diri kita. Komorbid itu penyakit-penyakit Hmm. yang ada pada diri kita. Itu sangat penting. Hmm. Contoh, misalnya dia punya diabetes. Saya harus konsumsi makanan apa begitu. Itu harus Hmm. disesuaikan. Kemudian dia punya Hmm. penyakit ginjal. Itu juga harus disesuaikan. Kandungannya Hmm. apa nih? Saya harus konsumsi Ya. apa gitu. Karena satu orang dengan orang yang lain akan berbeda begitu. Jadi Hmm. tidak bisa kita samakan. Mungkin dia kebetulan seorang penyintas autoimun, memiliki Hmm. autoimun jenis tertentu. Dia alergi dengan ini. Itu harus disesuaikan. Baik satu dari Hmm. konsumsi makanannya, Oke. kemudian dengan paparan lingkungannya, dan juga dengan vitaminnya. Jadi tidak bisa kita samaratakan sebetulnya. Tapi kalau Hmm. kita garis besarnya saja ya, intinya data di vitamin D, zinc, omega 3, vitamin C. Vitamin C juga saya kira kalau jumlahnya terlalu banyak setiap hari juga akan memberatkan fungsi ginjal itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jadi tidak bisa disamaratakan, alangkah baiknya jika fasilitas kesehatan kita yang ada bisa dimanfaatkan ya. Kita sudah ada dokter keluarga, bisa berkonsultasi tentang vitamin apa sih yang baik untuk saya di era seperti ini. Karena setiap satu orang dia memiliki penyakit diabetes, penyakit ginjal di era COVID ini, umurnya katakanlah di atas Hmm. 60 tahun, harus ngapain aja. Nah, itu Hmm. penting. Harus konsultasi ya dok ya. Ini ya bahwa keluarga Hmm. sehat dengan bermusik dan berolahraga, saya kira itu Hmm. adalah anjuran-anjuran yang simple dan sangat mungkin kemasannya saya buat dengan Mbak Rika Ruslan adalah simple, Hmm. tapi syarat Ya. dengan makna, kalau begitu. Betul, Mungkin kita betul. melihat bahwa Betul. olahraga ngapain cuma gerak-gerak gitu. Tapi jangan salah, dengan Iya. olahraga itu adalah edukasi yang ingin kami sampaikan. Yang ingin kita sampaikan bahwa Ya. walaupun Sekaligus ya misalnya plus plusnya ya dok ya.
Iya, harus walaupun di rumah kalian harus olahraga. Karena ingat ya bahwa dengan olahraga itu kita tahu bahwa olahraga itu akan meningkatkan massa otot atau muscle ya. Dan massa otot Mhm. itu akan menurunkan namanya ROS ya atau reactive oxygen specified ROS ya. ROS itu adalah Ya. oksidan, jadi dia akan menurunkan. Kemudian Mhm. akan membuat agen-agen radang atau yang merusak tubuh ini akan menurun ya. Karena apa? Mhm. Dengan olahraga itu kita akan memperkuat antioksidan ya. Mhm. Hormon endorfin. Hormon endorfin itu akan nantinya dia akan meningkatkan kekebalan daya Mhm. tahan tubuh atau imunitas tubuh. Dari apa? Hormon endorfin dari Mhm. perasaan senang, dari perasaan positif, Ya, dari perasaan betul. gembira. Sekarang Bahagia. jujur saja, iya jujur saja kadang Mhm. orang-orang yang saat mungkin sebagai kecanduan narkoba dan lain sebagainya, sebetulnya di dalam tubuh kita hormon endorfin sudah ada. Allah itu sudah menciptakan sebegitu dahsyatnya ya. Mhm. Tuhan Allah itu sudah menciptakan sebegitu luar biasanya bahwa tuh gimana sih cara Ya. kita membuat tubuh kita enak? Coba ya, yang dengar di sini nanti Mhm. besok bener-bener coba olahraga 2 hari sekali sampai Mhm. keringetan sampai bener-bener Mhm. apa bener-bener Mhm. berolahraga ya. Setelah itu pasti Iya. kalian akan merasakan rasa ngantuk, rasa gembira, rasa happy, Iya, euforia. Itu betul. alami ya. Fresh Itu luar biasa. gitu ya. Itu luar biasa, Mhm. fresh, senang. Kita nggak tahu kadang-kadang, duh, kenapa ya kok saya senang ya gitu. Itu karena Iya, hormon betul betul. endorfin gitu. Mhm. Jadi luar Dan biasa. dan beda dengan aktivitas fisik ya, Dok ya, olahraga itu ya. Begitu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dan memang kalau pendekatannya kita mencoba mendekati lewat sebuah lagu ini, selain ajakan dari sisi Mhm. kesehatan, dari dengan musikalitas, mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya. Harapan kami memang di Betul awal betul. bahwa dengan adanya lagu ini akan memberikan semangat yang luar biasa, semangat untuk medis juga, yang mungkin dan mungkin bahkan iya ya katakanlah Iya, memiliki rasa saat ini capek, lelah dan lain sebagainya pasti gitu ya. Juga betul betul. selain medis juga ada aparat ya, aparat dari pemerintah ya, baik itu TNI, Polri yang berjaga-jaga terus mungkin mereka juga Mhm. merasakan wajar ya sebagai manusia kadang kita ya oke kita agak merasa capek atau bagaimana. Dan Mhm. itu dengan lagu ini kita ingin memberikan semangat. Juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena dari dampak COVID-19 ini, yang tidak bisa bekerja, harus di rumah saja dan masih punya anak dan sebagainya. Itu kita benar-benar Iya. prihatin dan kita juga marilah kita bisa berbagi kepada sesama ya dengan mungkin kita punya kelebihan rezeki kita bisa menyalurkan ke saudara-saudara kita di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Kita bisa sama-sama berdonasi di benihbaik.com ya untuk single Wah, di keren. lagu ini barangkali begitu ya. Jadi Ya, jangan sip. kita jadi manusia yang jangan kita jadi manusia yang cuek, Mhm. jangan kita menjadi manusia yang merasa sudah hebat ya dengan wow saya nggak pakai masker nih saya sehat nih. Ya. Jangan tidak seperti itu ya karena saat ini dengan kebersamaan ini kita harapkan bahwa ke depan kita bisa bisa melalui ini ya dengan kebersamaan karena kita tidak mungkin kalau hanya dokter saja kalau hanya Betul. katakanlah hanya Tenaga presiden medis. saja, hanya gubernur saja, tenaga medis Ya. saja, polisi saja, tidak bisa. Mhm. Semuanya harus bersama, Bersatu. ya satu Bersatu kita. rangkaian kita kompak, kita bersama, kita bisa. Mhm. Itu yang intinya ingin kami suarakan ke masyarakat di Indonesia dan di dunia barangkali. Gitu. Wah, keren banget, Dok. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan, Dok, yang belum terjawab nih. Ya, Jadi kalau ya, bermusik dan berolahraga itu kan jenisnya misalnya nih ayahnya suka musik dangdut, terus ibunya suka ya, musik pop, anaknya suka musik rock misalnya. Nggak apa-apa ya, Dok ya. ya. Jadi nggak harus satu sama gitu ya. Gak apa-apa, itu kan hanya musik itu kan Iya, sifatnya iya, iya. luas ya. Jadi memang Iya. ya silahkan kalau memang suka. Kebetulan ayah saya suka sekali sama almarhum itu ya, Didi Kempot misalnya. Ya saya juga suka sih. Oh, Kemudian ya. kebetulan selera kita berbeda tidak ada masalah sesuai dengan kesukaannya aja ya. Atau mungkin Oh, gitu. ada lagi suka lagunya itu Aku Bukan Boneka-boneka itu. Oh, iya, iya, iya. Si itu ya. Siapa tuh? Keke. Keke ya, Keke ya. Iya, Lucu itu iya, juga nggak tuh. masalah itu ya. Lucu karena Tahu. mas saya lihat juga fenomena dari apa masyarakat kita saat ini kan banyak yang Ya. menggunakan
media Media sosial, dan sosial. memang kita juga butuh hiburan-hiburan ya, barangkali butuh hiburan-hiburan yang Oke. sifatnya santai ya. Jadi memang kita juga dengan konsep lagu yang kami buat ini sifatnya juga santai. Kita juga Mhm. apa namanya, em, tidak usah terlalu tegang lah gitu. Tapi tetap satu hal adalah waspada, yang kedua adalah patuhi protokol ya. Dua hal ini Ya, wajib ya. Ya, sekali lagi betul. buat satu mematuhi protokol, yang dan kedua harus harus Waspada. harus harus untuk waspada. Tidak boleh panik, tidak boleh Ya. cemas ya. Dan yang paling penting Mhm. satu lagi, di era sekarang juga banyak sekali berita-berita hoax ya, yang itu Betul, betul. disebarkan melalui grup WhatsApp ya. Saya kira Ya. serahkan serahkan semua hal-hal yang mungkin kalian tidak ketahui kepada satu, pada tentunya pemerintah nomor satu ya, kita harus patuh. Kita yang kedua adalah kepada bagian-bagian yang berwenang barangkali. Misalnya itu tentang kesehatan ya, kalau bisa yang nge-share itu memang dari Ada. dokter barangkali lebih valid ya. Ya, Karena kan kadang-kadang banyak sekali sekarang banyak. bermunculan dokter-dokter COVID ya. Jadi masyarakat Ah, yang merasa betul. sudah tahu tentang COVID, nah itu repot juga. Sebenarnya saya kurang setuju. Maksudnya gini, kalau memang bukan bidangnya, Mhm. sebaiknya jangan Usah berbicara sih, gitu. Karena ya, karena memang ini ilmu ini terus meresahkan. berkembang. Saya sendiri pun juga sejauh ini juga kami sendiri juga masih di dalam medis juga masih berusaha untuk mencari yang terbaik ya terkait dengan COVID ini. Dan kemarin terbaru juga dari penelitian juga untuk gejala COVID sendiri ada variasi yang mulai muncul ya. Ya, kalau saya Hmm. bilang sih ya, karena kalau saya bilang bahwa untuk COVID ini memang cukup unik ya. Jadi kalau ada yang bilang kemarin, kalau saya bilang ini semacam bunglon disease, kalau saya bilang ke teman-teman, Ya, bunglon disease ya, dia memiliki berubah-ubah. sifat yang mimikri ya, mirip-mirip dengan penyakit autoimun. Ya, Gitu. mirip-mirip dengan penyakit autoimun ya. Jadi kadang kita nggak tahu nih si COVID ini gejalanya apa dia datang. Itu di beberapa artikel yang sempat kita baca juga dari referensi yang literasinya cukup kuat, bahwa ada yang dia berangkat dari masalah jantung, kemudian dari mirip dengan gejala demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus sifatnya waspada. Namun konteks ini saya sampaikan hanya semacam cerita aja gitu ya. Jadi tidak Oke. tidak usah membuat teman-teman di sini panik, karena itu sudah menjadikan tugas dan kewajiban kami sebagai medis ya di sini. Serahkan saja Ya, kepada medis-medis ya. Di sini sudah ada tim betul. yang multidisiplin ya. Sekali lagi tim yang multidisiplin yang sudah sesuai dengan kompetensinya, ada dokter spesialis paru, dokter spesialis Ya, penyakit dalam, dokter obgyn atau kandungan, dokter saraf, dokter betul. jantung, Betul. dokter THT, dokter mata, dokter bedah, dokter ya semua ya, anestesi, Semuanya. ICU dan lain sebagainya semuanya ya. Jadi mereka semua sudah tergabung kita dalam multidisiplin ilmu ya. Jadi kita semua Hmm. bersama kita bisa ya. Jadi Sama kita bisa. bersama-sama untuk kita lihat kasusnya nih. Oh, dia datang dengan hamil, suspek COVID, atau dia datang dengan kelainan ginjal, atau dia datang dengan kasus-kasus saraf misalnya atau lain sebagainya. Dan itu memang kita kita sebagai tim ya multidisiplin begitu. Jadi saya harap juga masyarakat ketika mendapatkan berita-berita yang sifatnya satu ya, bahwa belum tahu kebenarannya. Kemudian kadang-kadang saya lihat di grup WA nih ya, di grup WA di handphone, kadang-kadang ada artikel yang di-share. Bawahnya itu tidak ada namanya Ya, literasi atau sumber ya. artikel. Itu buat buat kami-kami di kalangan medis itu sangat penting ya. Literasi ya, sumber ya. Siapa yang Ya, berbicara ini harus bertanggung jawab. Jangan cuma betul, betul, tulisan aja terus di-share, betul. tulisan di-share, cuma tulisan ketikan itu saya kira em, kok baiknya enggak usah di-share ya gitu. Kecuali memang Ya, itu benar-benar sumbernya, katakanlah dari WHO, katakanlah ya, dari CDC ya, infection, atau katakanlah betul. dari perhimpunan, misalnya saya ini dari PAPDI ini, dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, atau dari Paru ya, Perhimpunan Ahli Paru Ya, Indonesia, atau dari semuanya ada, semua ada. Kemenkes misalnya ya. Ya dari Kemenkes, itu jelas semuanya pasti ada, dari BNPB, itu semuanya Ya, sudah berbicara berdasarkan dan literasi yang fakta. terkumpul saat Ya, ini ya, literasi sumber-sumber yang membuat di resume barangkali begitu. Jadi semua harus ada pertanggungjawaban, jangan sampai cuman jadi hoax. Karena apa? Tadi saya juga kurang cocok dengan hoax-hoax yang bertebaran, karena ya, eh, menurut saya itu tidak baik ya, tidak baik.
membuat masyarakat jadi gelisah, membuat masyarakat jadi berpikir-pikir, membuat masyarakat jadi nggak percaya satu Jadi, dan lain hal, itu tidak baik, sangat-sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak sehat menurut saya. Sekali lagi, ya, sangat tidak baik dan sangat tidak sehat. Hoax itu tidak betul. penting untuk saat ini. Yang paling Ya, penting adalah saat ini adalah membangun suasana yang positif, semangat yang positif, harapan baru. Kita bersama, ya. kita bisa. Kita semuanya benar-benar bahwa ini kita nggak bisa sendirian. Contoh, Mm, seorang saya, dokter Yongki sendiri, atau dokter paru sendiri, atau dokter penyakit dalam sendiri, atau tidak bisa. Kita harus mm, bersama-sama. ya. Sesuatu hal itu jika kita kerjakan bersama-sama, hasilnya insya Allah akan lebih optimal. Barangkali Nah, begitu. oke, luar biasa Dokter Yongki segala informasinya dan juga Ya, tentu saja saya terinspirasi dengan bersama kita bisa tadi. Nanti kalau ya butuh silakan. komunitas ibu hamil atau bidan-bidan gitu, boleh ya dok ya ajak saya ya untuk proyek Oh, boleh, selanjutnya. boleh. Ya. Ya paling penting ini Ya, aja, ya, ya. Rizka, nanti Mbak Rizka, nanti minta tolong kalau itu kan sudah ada TikToknya, nah nanti boleh Oke. di, di dicoba TikToknya. Kemarin saya coba sama anak saya sih, Oh, sip, sip, sip. dicoba Ya, TikToknya, nanti ya. kita share sama-sama ke depan. Nanti harapannya itu bisa menjadi sebuah gerakan kesehatan, yaitu senam atau dance BKB Ya, ya, senam BKB oke. bersama kita bisa. Ini Ya, sedang kita siap. godok dengan tim dan juga bersama Mas Ari Tulang nantinya tentunya sebagai Oke, penggagas siap. untuk gerakannya. Oke, siap. Sebelum kita akhiri, satu lagi dong dok, dipraktekkan Ya, lagi tuh senamnya sambil nyanyi gitu, supaya yang lainnya juga ikut lebih oke, menghayati. oke, oke. Oke, Ya, jadi ya dari refnya ya. ya. Oke, refnya. Oke, oke. Ku kirimkan, oke, semangat untukmu. Oke, Ya, ya. ya. Bersama-sama kita Kita mampu lewati semua ini. Sambil goyang-goyang ini ya. Ini perlu loh ya. ya. Jadi ini kalau Oke. kita bergerak ke kiri ke kanan, ini ototnya gini. Oh ya, 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 ya. Ini tidak sekedar ini beneran ya itu. Ya. Kemudian habisnya mata lurus tangannya. Hari ini matahari. Ya, ini nggak kelihatan layarnya begini harusnya. Matahari, oke. Menyinari, oke. Tuhan pun merestui, ya. Ya. Kamu dan aku pasti Pasti bisa bisa lah. lalui semua. Oke. Yeay, keren, keren, Mas, keren. mas, mas. Sukses untuk proyeknya, semoga apa ya, sukses semuanya lah ya dan selalu sehat buat Oke, Dokter amin, Yongki amin. serta ya. Salam juga buat Mbak Jangan Evi. lupa ya. Nanti jangan lupa subscribe ya di Oh Dokter ya, Yongki Channel. betul. Jangan lupa Dan share. subscribe ya, dan Silakan di juga share like, ya. Share ya komen. untuk kebaikan. Betul, betul, betul. Nah, teman-teman Oke. juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan Ya. juga sudah tentu saja berpartisipasi sampai dari awal sampai akhir. Terima kasih Dokter Yongki dan Ya, keluarga oke. dan salam sehat dan bahagia. Oke. Salam buat keluarga, istri dan anak ya. Semoga sehat Bersama selalu. kita Oke, bisa. bersama kita Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan juga sudah sama-sama tadi kita menyaksikan ya informasi yang keren banget dan juga tentu saja sangat bermanfaat buat keluarga yang sehat ya, untuk membentuk keluarga sehat dengan bermusik dan berolahraga. Jadi kita sudah memahami bahwa bermusik dan berolahraga itu tidak hanya sekedar rutinitas saja, tapi sebaiknya memang betul-betul dihayati dan juga betul-betul dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan tadi Dokter Yongki juga sudah sampaikan, bersama kita bisa, bersama kita lawan COVID, dan semangat kita untuk menjadi sehat dan bahagia. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan tunggu Meet the Expert berikutnya dengan tema dan expert-expert yang juga sangat luar biasa. Tentu saja pada Meet the Expert selanjutnya kita akan bersama-sama
kita bisa ya, kita akan menu sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, kita akan kedatangan expert yang tidak kalah menarik. Oke, follow IG saya dan juga jangan lupa save the date harinya untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya. Oke, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.